Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Alvito Rizky, NIM 072128192407 dari kelas Sosiologi Genap Indralaya Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hubungan Industrial. Apakah hubungan industrial itu? Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait dan berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, supplier, konsumen, perusahaan, pengguna, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan hubungan industrial. Yang pertama, memperbaiki atau meningkatkan perseratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Yang ketiga, ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Selanjutnya, prinsip hubungan industrial adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan bersama yang meliputi pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan seperti pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling bergantung. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, menciptakan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, ada ruang lingkup hubungan industrial. Yang pertama, ruang lingkup cakupan. Ruang cakupan pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip dalam hubungan industrial yang mencakup seluruh tempat-tempat kerja di mana para pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, ruang lingkup fungsi. Ruang lingkup fungsi meliputi fungsi pemerintah, fungsi pekerja atau serikat pekerja, dan fungsi pengusaha. Yang ketiga, ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah pada dasarnya seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selanjutnya, ada sarana-sarana dalam hubungan industrial. Yang pertama, organisasi serikat pekerja atau buruh. Organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak-hak dan kepentingan buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang kedua, organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha sebagai representasi pengusaha dalam ketenagakerjaan mempunyai andil yang sangat besar demi terciptanya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit, yaitu forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat buruh atau buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari hubungan organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah yang membicarakan masalah-masalah ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan hubungan industrial. Yang kelima, ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 orang karyawan yang merupakan tanggung jawab pengusaha. Dalam pembuatan peraturan perusahaan harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan. Yang keenam, perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mencakup ketentuan sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Peraturan selama bekerja mencakup ketentuan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industri, dan lain-lain. Yang ketujuh, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Jika hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya ada jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat perselisihan antara serikat pekerja dalam satu perusahaan. Selanjutnya ada cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, melalui perundingan bipartit. Cara ini bisa dilakukan antara pengusaha maupun gabungan pengusaha dengan serikat buruh. Yang kedua, ada perundingan tripartit. Perundingan ini merupakan cara yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, di mana melibatkan fasilitator, yaitu pihak ketiga. Adapun tahap dari perundingan tripartit adalah melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Dan yang terakhir, pengadilan hubungan industrial atau PHI. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui serta menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator, maka perselisihan tersebut bisa berlanjut dengan pengajuan gugatan ke PHI. Sekian video pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.